Ketemu kembali dengan Prof. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Pada siang hari ini kita akan berbicara mengenai pendidikan hukum di Indonesia dan outputnya setelah mengikuti pendidikan selama di perguruan tinggi. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Profesor Dr. Ade Saptomo. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum. Prof. Ade Saptomo ini adalah Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia atau yang sering disebut APPTHI. Beliau juga merupakan seorang asesor senior di BAN PT. Beliau juga mantan dekan Fakultas Hukum 2 periode di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nah, pada siang hari ini kita akan berbicara mengenai sumber daya manusia di Indonesia setelah mengikuti pendidikan hukum di Indonesia. Baik, Prof. Ade. Ya. Nah, bagaimana sistem pendidikan hukum di Indonesia yang selama ini dijalankan di perguruan tinggi? Iya. Sebelumnya terima kasih ya atas undangan ini. Saya kan punya channel juga kan, Ade Saptomo menjawab. Jadi itu pertanyaan itu pas kalau ditanyakan Ade Saptomo, saya menjawab. Jadi begini ya, memang kalau dirunut ke belakang ya, sistem pendidikan hukum di Indonesia itu per dekade mengalami perbaikan-perbaikan ya. Baik. Terutama dari segi kualitas dan kemudian juga merespon perkembangan IT itu memang mengalami perbaikan lah. Tetapi perbaikan-perbaikan itu apakah produknya itu nyambung dengan kebutuhan di luar? Itu yang menjadi pertanyaan. Pertanyaan besar betul. gitu ya. Jadi ketika saya menjadi dekan ya, seperti tadi disebutkan 2 periode itu kalau tempat saya 1 tahun 2 kali ya, 2 kali wisuda itu. Nah saat wisuda itu orang tua mereka kan seneng ya, karena anaknya lulus gitu ya. Anaknya juga senang, mereka beli baju baru, sepatu baru, ya semua serba baru lah gitu ya. Foto-foto. Tetapi saya sebenarnya dalam hati menangis. Wah. Iya betul. Kenapa Prof menangis? Nah itu orang kepada nggak tahu gitu kan. Jadi wajah saya ini kadang-kadang seneng karena anak-anak kami pada lulus, tapi di sisi lain dalam hati yang lain saya sedih. Sedihnya tuh begini. Loh, itu kami didik dengan sistem pendidikan yang ada ya, gitu kan. Setelah lulus, ternyata anak-anak kita itu sekedar dalam tanda petik ya, memperoleh sertifikat lulus. Tetapi setelah lulus, itu bekerja di mana? Karena di luar itu tidak kurang banyak pekerjaan-pekerjaan yang menjemput mereka. Coba bayangkan, kalau setiap fakultas hukum itu 1 tahun 2 kali, sementara lowongan pekerjaan itu tidak ada. Betul. Mau kemana? Nah, rasa orang tua itu saya muncul itu. Ini bakal nganggur ini. Tugas siapa ini? Padahal itu baru hanya bicara 1 perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Bayangkan kalau di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nangislah kita ini. Ini bakal mencetak pengangguran. Ini hanya 1 prodi loh. Betul. Prodi hukum saja misalnya S1, S2 gitu kan. S3 pada umumnya sudah bekerja ya. Lah prodi-prodi lain. Jadi itu sampai di sana saya ini menetek nyaris mata, kemana anak-anak ini? Tanggung jawab moralnya itu di mana? Begitu loh, Bro. Kita mempunyai tantangan sebenarnya, Prof. Iya, betul. Untuk menghasilkan SDM yang unggul, SDM yang siap dipakai. Nah, apa yang diinginkan oleh pemerintah? Nah, siap yang pakai tadi yang pertanyaan besar, gitu Kak. Baik, Prof. Jadi memang untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, unggul dan siap pakai itu adalah memerlukan pikiran, tenaga, kontribusi juga dari pemerintah. Nah, bagaimana Prof melihat hal ini terhadap kesiapan lapangan pekerjaan untuk anak didik kita ini, Prof? Lah itu big question gitu ya. Kalau saya bandingkan dulu lah ke
negara-negara maju Eropa, Belanda lah, karena saya pernah tinggal di sana itu, anak-anak yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu sudah ditelusuri sejak awal dari kalau sini misalnya TK, SD, SMP, arahnya itu sudah spesifik gitu ya, arahnya itu, sehingga keluar itu punya senjata, tidak sekedar sertifikat tetapi keterampilan, kemahiran yang siap untuk gitu dipakai di luar. Nah, kalau kita ini kan sekedar sertifikat. Ya, hanya sekedar sertifikat dan itu sebagai persyaratan utama. Iya, itu persyaratan administrasi saja, tapi belum diketahui keterampilannya apa, kemahirannya apa, pengetahuan itu apa. Nah, tetapi akhir-akhir ini ya, saya selaku asesor Ban PT di dalam instrumen Ban PT itu memang sudah mengarah, karena begini. Setiap prodi itu harus memunculkan visi keilmuannya, harus jelas gitu. Nah, kemudian visi keilmuannya itu diterjemahkan di dalam struktur kurikulum. Nah, dalam struktur kurikulum itu SDM-nya, ya toh, artinya pengampunya. Dosennya harus cocok dengan mata kuliah yang diampu dan berorientasi kepada keilmuannya. Tapi masalahnya begini, Prof. Dosen sekarang ini itu dosen sabu jagat, Prof. Lah itu perusahaannya. Saya jadi ingat Max Weber ya. Salah satu ciri masyarakat maju itu adanya pengkhususan, khususan SDM gitu. Jadi itu tadi enggak bisa sabu jagat itu. Karena saya banyak perhatikan seseorang yang latar belakangnya hukum, tapi kekhususannya misalkan perdata, tapi tiba-tiba dia mengajar yang di pidana atau mengajar yang di HTN. Nah, inilah menjadikan suatu sebenarnya ganjalan, Bro ya. Iya. Tapi begini, ya itu memang di lapangan seperti itu ya. Tetapi kalau kita bicara kompetensi ya, sepanjang yang bersangkutan itu menguasai, diakui ya, menguasai, diakui, mendapat sertifikat. Misalnya begini, sekarang kan ngajar S1 itu syaratnya kan magister. Betul. Magister A misalnya. Kemudian doktornya B. Baik. Nah, kemudian dia itu punya kompetensi mengajar A dan B itu. Tidak harus linear dalam pengertian harus berurut kacang seperti atas itu, tidak. Nah, ini yang perlu teman-teman pendidikan hukum yang harus didengarkan ini. Bahwa definisi linear itu adalah seperti itu, bukannya hal yang lain, dan ini adalah suatu pencerahan yang luar biasa. Silakan, Prof. Ya, jadi begini, misalnya magister agama, ngajar di Fakultas Hukum, kan ada mata kuliah agama. Nah, berarti dia punya kompetensi mengenai mata kuliah yang dimaksud. Baik. Kemudian doktornya hukum, dia ngajar hukum, hukum apa? Hukum bisnis misalnya gitu kan. Nah, dia juga punya kompetensi mengenai mata kuliah yang dimaksud. Nah, itu yang benar seperti itu. Jadi kalau saya menilai di prodi-prodi itu, kompetensi itu ada di situ tempatnya. Ya, jadi kompetensi itu adalah syarat utama dan mutlak sekarang saat ini dalam era 4.0. Iya, 4.0. Ini adalah suatu bagian yang memang menyiapkan sumber daya manusia kita yang unggul. Iya, betul. Begini, Prof. Dengan pengalaman Prof Ade sebagai seorang asesor yang mungkin hampir seluruh provinsi sudah didatangi. Sudah saya kunjungi semua. Bagaimana sebenarnya kualitas SDM antara satu provinsi dengan provinsi yang lain? Apakah memang sudah yakin itu sudah rata, Prof? Itu pertanyaan di lapangan juga seperti itu ya. Ya terus terang instrumen pengukurannya itu sama. Instrumennya Instrumennya sama kan? Betul. Tapi yang diukur nah itu beda-beda gitu ya. Jadi disitulah tempat kesenjangan antara, kalau instrumennya sama gitu ya. Tetapi yang diukur, yang dinilai, instrumen diterapkan itu kan, nah itu berbeda-beda. Iya, harusnya kan kalau kita ukur itu kan head to head. Jadi sekarang instrumennya sama, tapi sebagai yang akan diukur berbeda, Bro. Ya kan? Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu mengasih kuliah umum di daerah. Saya tanya, apakah selama ini dosennya yang mengajar itu doktor atau guru besar? Lalu dia menjawab,
bahwa kami itu cari yang dokter aja susah, apalagi yang guru besar. Jadi seperti itu masih terjadi Prof ya di lapangan? Iya terjadi. Okay. Jadi begini ya, kalau di daerah-daerah itu memang hampir keseluruhan persoalannya di SDM ya. Iya. Nah kita bicara di daerah ya. Iya. Nah sebenarnya menurut pandangan saya penilaian-penilaian itu untuk memetakan ya, untuk memetakan ketika peta kualitas pendidikan di daerah seperti ini gitu ya. And then apa yang harus dilakukan. Nah oleh karena itu harus direkomendasi. Baik. Nah rekomendasi itu diserahkan kepada perguruan tinggi setempat. Baik. Nah supaya dilakukan. Nah persoalannya adalah kami sudah merekomendasi dengan peta seperti itu ya. Baik. Nah rekomendasinya cocok dengan apa yang harus yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tempat gitu ya. Iya. Nah persoalannya adalah kapan bisa memantau. Nah, gitu ya. Sudah direkomendasi bagus-bagus, tetapi bagaimana nih instrumen pemantauannya per tahun ini bagaimana? Nah, itulah menjadi problem berikutnya. Saya setuju Prof, karena begini, kita ini kalau bicara akreditasi program studi hanya untuk mempersiapkan akan divisitasi. Tetapi setelah itu biasa lagi gitu Prof. Nah, jadi itulah yang diharapkan oleh Prof Ade adalah bagaimana konsistensinya. Ya kalau swasta ya dari yayasan lah. Yayasan sama rektor itu harus konsistensi ini. Harus seiring sejalan. Iya, sehingga pada titik tertentu ketika sudah mau reakreditasi itu sudah siap semua. Bukan kedandapan, saya istilah Jawa itu ya. Wow, khusus sana sini. Baik Prof, kita beberapa waktu yang lalu mengadakan kunjungan. Kunjungan kemana? Kunjungan ke luar negeri kan kita. Oh iya. Saya dengan dekan-dekan hukum se-Indonesia itu kita ke Belanda, ke Prancis, ke Belgia, bahkan kita sampai ke Rusia. Iya. Dan selalu kita setiap mampir ke kampus di sana, disambut kita dengan diskusi baik. Dengan dekan-dekan ya. Diskusi dengan dekan-dekannya. Ternyata Prof, terlihat perbedaan yang sangat jauh antara sistem pendidikan hukum di Indonesia dengan sistem pendidikan hukum di luar negeri. Betul. Kira-kira Prof Ade melihatnya sebagai apa? Nah? Iya. Kita kan sama-sama ke sana ya. Betul. Banyak pengalaman setiap kunjungan ke luar negeri itu selalu mampir ke perguruan tinggi yang bonafit ya. Iya. Ya entah itu Leiden, Strasbourg, kemudian Moscow State University. Kalau Amerika kemarin di California University gitu kan. Jadi secara keseluruhan, tetapi kita beruntung loh. Beruntungnya begini. Oh sangat beruntung Prof ke sana. Kita menjadi anggota asosiasi internasional law school gitu ya, IELTS itu. Kemudian atas dasar itu kita berkunjung diterima. Baik. Loh, kita ini ke perguruan tinggi cap apa sebenarnya kok diterima perguruan tinggi besar-besar itu? Sebenarnya kan kita sangat beruntung. Betul. Nah, oleh karena itu pada jumlah waktu yang sangat terbatas itu kita manfaatkan ya. Nah, kami memperoleh kesan begini. Ada dua hal. Pertama adalah ketika kita ke Belanda ya, ke Belanda kan sudah familiar ya dengan kita, dia tahu persis gitu kan. Nah, salah satu dekan yang dimaksud itu ya kita membuat kerjasama saja gitu ya. Pendidikan, penelitian, dan pendidikan itu salah satu diantaranya adalah yang case law itu ya. Kalau dekan Leiden University itu case law menjadi penting untuk diajarkan kepada mahasiswa supaya mahasiswa ini ketika lulus itu peta yang kasus-kasus yang di luar itu sudah mulai terbaca. Nah gitu ya. Betul. Nah kemudian ketika kita ke Prancis saat itu ya, seharusnya kita ke Strasbourg University ya. Tapi masyarakat pada demo saat itu di depan kampus itu, sehingga kita dialihkan. Dialihkan ke Universitas Katolik ya. Katolik di sana. Kita diskusikan mengenai kurikulum. Baik. Nah kurikulum itu ternyata dekat sekali dengan kebutuhan yang dibutuhkan di lapangan gitu ya. Nah jadi di sana itu memang bachelor gitu. Nah dibutuhkan masing-masing nanti kalau lulus itu keterampilan kemahiran yang dibutuhkan dalam masyarakat itu. Nah itu dekat sekali gitu kan. Betul. Nah cuma saat itu kita belum mendiskusikan karena waktunya terbatas ya. Pertanyaannya adalah kebutuhan-kebutuhan yang di lapangan itu apa kok dibilang dekat gitu ya. Nah satu.
Nah kemudian kita kan bertemu dengan dekan-dekan hukum seluruh dunia kan. Baik. Wah itu luar biasa itu. Itu kesempatan yang langka, Prof. Kesempatan yang langka dan apa yang kita kan satu meja. Satu meja kita berbicara pada waktu itu adalah hukum bisnis, Prof. Hukum bisnis. Bagaimana perkembangan hukum bisnis di negara-negara maju ternyata sudah jauh ke depan, Prof. Jauh ke depan. Itu kan bahkan kita kan presentasi di pertemuan dengan profesi hukum. Iya, betul. Pernah gitu kan. Nah yang saya petik adalah begini, walaupun itu hukum bisnis gitu ya, tetapi dekan-dekan itu sudah sepakat bahwa agar supaya selama studi itu belajar interdisipliner, gitu ya. Jadi pendekatan yang satu poin hukum saja itu sudah ketinggalan. Ya, betul. Kenapa alasannya? Alasannya memang pelaku itu manusia. Gitu kan, manusia itu bisa berinteraksi gitu kan, dalam perspektif ekonomi, politik, hukum, teknik dan sebagainya itu. Nah sehingga dianjurkan kepada anggota-anggota IELTS itu supaya ada kurikulum yang memasukkan interdisipliner. Jadi kalau memasukkan interdisipliner itulah sebenarnya kalau kita mengadop kampus Merdeka itu sebenarnya yang diharapkan. Iya benar. Nah jadi benar. Iya betul. Cuman masalahnya kalau saya melihat definisi kampus Merdeka di kita itu hanya belum bisa to action apa yang kita harapkan, Prof. Nah, bagaimana, Prof, kalau kita melihat hal itu? Jadi begini, kalau saya tangkap tapi itu sebuah kemajuan, baik. Sebuah konsep untuk memajukan ya ke depan supaya enggak ketinggalan dengan perguruan tinggi yang ada di luar gitu kan. Betul. Kemajuannya begini, itu juga tawaran kepada perguruan tinggi. Ini Merdeka. Lah monggo saja lah perguruan tinggi kalau mau menggunakan kampus Merdeka, enggak apa-apa, namanya Merdeka kan gitu. Namanya menawarkan kan gitu, Bro. Iya, gitu. Ya, tahu resikonya sendiri kalau tidak ikuti konsep itu. Kemudian kampus Merdeka, nah di level fakultas UPPS, unit pengelola program studi, itu harus menerjemahkan kebijakan-kebijakan kampus Merdeka ke Merdeka Belajar. Artinya Merdeka Belajar itu bisa di mana saja, kan begitu, Bro ya. Nah, itu konsepnya kan begini. Itu saya lihat sedikit menjawab kegundahan saya ketika saya melihat orang wisuda menangis itu. Persoalannya begini. Untuk saat sekarang realnya gitu. Nah, sekarang mereka sedang menyusun gitu menyusun sekitar puluhan SKS nanti dibawa keluar, bawa keluar untuk berinteraksi dengan calon pengguna kan gitu, entah itu instansi pemerintah, swasta maupun BUMN lah gitulah. Nah sekarang ini adalah ada kesulitannya gitu, ini akan terjadi perebutan. Jumlah mahasiswa kan banyak, Prof sekarang. Nah, gitu kan. Nah dia bisa menggunakan Merdeka Belajar di dalam lingkungan kampusnya, tetapi juga bisa menggunakan Merdeka Belajar keluar. Betul. Jadi internal dan eksternal, kan gitu. Kalau internal mungkin peran rektor dan rektor 1 ini tidak sulit lah. Dia punya kewenangan untuk mengatur sana sini, mengenai jamnya, SKS-nya, biayanya. Baik. Tapi kalau keluar, siapa yang mencari mitra kerjanya? Nah, gitu. Itu dia. Apakah Kaprodi dan dekannya supaya akrobatik? Nah gitu. Atau keterlibatan rektor? Atau keterlibatan yayasan? Kan gitu. Nah, tetapi ada tetapinya. Ini kalau mengincar kepada satu institusi, dijadikan tempat magang. Institusi ini juga diincar oleh fakultas lain. Betul. Nah, jadi daya tampungnya bagaimana? Nah, akhirnya terjadi rebutan. Gitu ya. Ini analisis saya. Nah, oleh karena itu ya monggo di lapangan kita tunggu saja gitu, pandai-pandai. Betul. Tetapi sebenarnya KKNI itu juga sudah lumayan bagus. Tapi konsisten enggak ini gitu ya. Kan ada ini capaian pembelajaran itu adalah mahasiswa mampu melahirkan mahasiswa yang bersikap, memiliki sikap, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki kemahiran. Nah, yang saya maksud adalah masih segan menghadirkan beliau-beliau yang punya keterampilan luar biasa di luar untuk mengajar. Itu yang masalah. Nah, begitu. Selalu alasannya klasik, ketersediaan dana.
Nah, ini selalu bicara itu. Ya. Nah, ini menjadi suatu problema memang hampir semua perguruan tinggi, ya, terutama di daerah-daerah. Ya. Nah, tadi Prof mengatakan begini, Prof. Sekarang ini kan antara ketersediaan, ya, antara ketersediaan dan daya tampung lulusan ini sangat kecil, Prof. Iya, nggak seimbang. Kira-kira ada nggak ide-ide yang sangat mendasar yang bisa kita serukan kepada pemerintah untuk menanggulangi hal ini, Prof? Jadi ide pemerintah lewat Kemendikbud sebenarnya itu memberikan pencerahan loh. Pencerahan itu ya. Mereka belajar itu sudah menjadi pencerahan. Maksud saya begini, oke kita siapkan ya kampus mereka. Terus kemudian konsep operasionalnya di level fakultas, di level prodi. Tapi pemerintah, nah gitu kan, siap nggak ini menciptakan lapangan pekerjaan? Nah disitulah. Nah oleh karena itu saya sebenarnya ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu saya alhamdulillah. Lawan pemerintah dukung. Itu iya toh. Ini menciptakan lapangan pekerjaan untuk gitu merespon, menanggapi, menampung, mewadahi lulusan yang tadi keleleran tadi. Jadi gitu langsung terjawab, Prof ya. Iya. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, paling tidak ya akan menampung para lulusan-lulusan, ya, sehingga bisa bekerja. Sanksinya itu seperti itu lah. Kalau prosedural aja diperbaiki lah. Tapi begini, Prof, kita ini kan mendidik teman-teman atau adik-adik mahasiswa adalah menjadi seorang sarjana hukum yang berkualitas, yang nanti pada akhirnya akan menjadi apakah menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi polisi atau advokat. Tetapi begini, Prof, ada suatu yang kesedihan. Kalau tadi Prof kesedihan mendalam mau waktu wisuda, tapi saya kesedihan mendalam begitu di lapangan dia menjadi penegak hukum, kok etikanya nggak ada, Prof. Iya itu, makanya saya akan ngomong begitu ya. Jadi begini, nyambung saya bluetoothnya kan gitu. Tadi saya ngomong begini ya, ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya toh. Pendidikan itu di lapangan kok diartikan ya penyampaian gitu pengetahuan. Bukan, pendidikan itu adalah karakter. Gitu loh. Itu karakter. Karakter yang apa? Yang berbudaya, sehingga pendidikan yang berkebudayaan itu that's right. Good banget itu gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat pendidikan S1, S2, bahkan S3 ini. Yang ditransfer cuma pengetahuan, tapi karakter tadi, etika, norma-norma sosial, norma-norma budaya, norma-norma yang lain itu mestinya juga masuk, ditagih untuk ujian, gitu ya. Nah, tetapi kalau saya lihat ya, memang Ban PT juga ngontrol setiap institusi ya, apakah itu di tingkat perguruan tinggi itu mulai memiliki visi. UPPS juga mulai visi. Visinya bagus-bagus. Ya ada yang berlandaskan atau nilai-nilai luhur Pancasila gitu kan. Pokoknya yang bagus-bagus lah gitu. Begini, Prof, karena kita sedih kan ada hakim ditangkap, ada jaksa ditangkap, ada penegak hukum polisi ditangkap, advokat ditangkap. Berarti kan ada yang salah tuh, Prof. Ada. Ada yang salah itu. Ada yang kurang. Ada yang kurang gitu. Nah, banyak yang mengatakan bahwa memang dalam tingkat SD, SMP, SMA, itu mata kuliah atau mata pelajaran etika itu tidak ada, Bro. Dulu ada, dulu ada budi pekerti. Nah, tidak adanya itu memang sengaja ditiadakan atau memang dianggap itu adalah masyarakat atau siswa atau mahasiswa itu tumbuh dengan sendirinya. Itu menganggap enteng. Itu dia, Bro, ya. Jadi memang kita harus kembali ke akar permasalahan kita bagaimana etika itu tumbuh ya di bangsa ini supaya mereka menjadi orang-orang yang SDM yang berkualitas. Yang komplit. Yang komplit gitu, Prof. Terakhir, Prof. Apa ya namanya wejangan atau saran atau petua atau apa saja yang memberikan kepada masyarakat sebagai pengelola pendidikan tinggi untuk menghasilkan mahasiswanya atau siswanya menjadi SDM yang berkualitas. Ya, itu salah satu diantaranya ya, ya kita harus percaya juga tentang pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sendiri ya, masyarakat sendiri.
Nah kemudian yang lebih kecil adalah unitnya adalah keluarga. Baik. Gitu ya. Ya semua keluarga sekarang hati-hati gitu ya. Pinter itu kadang-kadang nggak ada gunanya kalau tanpa etika, gitu kan. Akhirnya ya merusak kemana-mana kan gitu kan. Betul. Nah kemudian kalau institusi yang terlembagakan seperti perguruan tinggi, ya mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi lah gitu kan. Kalau memang ada visinya kan tidak ada yang jelek itu. Baik. Nah persoalannya adalah visinya itu apakah betul-betul ditanamkan ke dalam diri siswa, mahasiswa, gitu kan. Nah bagaimana cara menanamkannya, itu harus butuh waktu, nah butuh SDM, nah sehingga terkontrol. Jadi tidak hanya label saja gitu. Nah ketika ujian ditagih. Jadi ujian-ujian selama ini kan hanya lalu lintas pengetahuan. Menurut pengalaman saya ini, menurut si ini. Karakternya di mana? Tidak pernah diuji. Jadi karakter gitu kan. Itu yang sebenarnya harus ditonjolkan. Padahal basisnya adalah karakter gitu kan. Nah sehingga oleh sebab itu saran saya paling utama gitu kan. Pendidikan karakter. Pendidikan dan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu karakter gitu loh. Baik, saya pikir sudah panjang sekali apa yang dikemukakan oleh Prof. Ade, dan ini menjadikan suatu hal yang baru, pemikiran yang baru kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Sekali lagi terima kasih Prof. Ade atas waktunya mampir di podcastnya Doktor Hukum Channel ini, Borobudur Hukum Channel. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang, sehat dan semangat.